Kenapa kontraksi persalinan bisa hilang? Apa sih penyebabnya? Dan bagaimana cara membuat kontraksi persalinan tidak hilang lagi? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi, kontraksi itu terbagi menjadi dua macam. Kontraksi palsu dan kontraksi asli. Nah, biasanya yang kontraksinya masih hilang timbul itu adalah kontraksi palsu. Biasanya Bunda itu bingung untuk membedakan antara yang palsu dan yang asli. Pasti kalau sudah terjadi kontraksi, itu Bunda sudah mengira bahwa kontraksi tersebut adalah kontraksi asli persalinan. Padahal setelah Bunda datang ke bidan untuk mengecek kontraksinya, itu ternyata masih dalam kontraksi palsu. Nah, untuk itu Bunda harus bisa benar-benar membedakannya antara yang asli dan yang palsu, supaya Bunda tidak bolak-balik ke tempat bidan untuk mengeceknya. Jadi Bunda, kuncinya di sini saat Bunda menghitung kontraksi, Bunda harus tenang dan harus rileks supaya Bunda tidak fokus terhadap kontraksinya. Ketika Bunda fokusnya hanya terhadap rasa kontraksinya, rasa mules atau rasa nyerinya, rasa kenceng di perutnya, itu rasanya nanti pasti akan terasa mules terus, terasa kenceng terus tanpa jeda. Pasti saat Bunda datang ke bidan, saat ditanya keluhan, jawabannya di rumah sudah kenceng terus Bu Bidan. Kalau saya hitung itu sudah banyak sekali. Nah, tapi nyatanya setelah Bunda datang ke tempat bidan, itu kontraksinya masih belum adekuat, masih belum teratur, dan jaraknya masih jauh atau jaraknya masih lama. Untuk itu Bunda, mulai sekarang Bunda harus wajib mengetahui bagaimana cara menghitung kontraksi supaya Bunda tahu itu kontraksi palsu atau kontraksi yang asli. Nah Bunda, untuk kontraksi yang palsu itu biasanya jarak antara kontraksinya itu akan lama, akan ada jedanya yang sangat lama dan belum teratur atau tidak teratur. Kalau kontraksinya masih hilang timbul, sebagai contoh misalkan Bunda perutnya sudah kenceng-kenceng, sudah mules, sudah sakit pada waktu malam hari, terasa nyeri sekali di malam hari, Bunda kemudian tidur dan ketika bangun di waktu pagi harinya ternyata kontraksinya sudah hilang. Padahal semalam kontraksinya sudah nyeri banget, sudah lama banget, kok pagi-pagi sudah hilang. Nah, itu namanya kontraksi yang masih hilang timbul dan jaraknya datangnya itu sangat lama. Misalkan malam datang lagi pagi, kemudian sorenya mules lagi atau kenceng lagi, dan malamnya kenceng lagi, paginya hilang lagi. Nah, seperti itu adalah kontraksi yang belum teratur, yang belum adekuat, yang jaraknya masih jauh, masih lama, dan masih hilang timbul. Itu termasuk kontraksi palsu. Nah, ketika Bunda mengalami kontraksi yang demikian, Bunda harus bersabar lagi, menunggu lagi sampai kontraksi aslinya datang. Memang saat kontraksi itu terasa sangat mules, terasa sangat kenceng perutnya, bahkan Bunda sampai tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Sudah kenceng banget rasanya. Namun Bunda harus melihat ke depannya apakah kontraksi tersebut timbul kembali dengan jarak yang berdekatan, secara kontinu, secara teratur. Jika Bunda hitung ternyata jaraknya yang kedepannya itu jaraknya masih jauh, lebih dari 10 menit, itu Bunda belum masuk kontraksi asli persalinan.
Nah, lalu kontraksi asli persalinan itu yang bagaimana? Kontraksi asli persalinan itu jika kontraksi yang datang itu jaraknya sudah semakin sering, sudah berdekatan, sudah teratur, tidak hilang timbul lagi. Misalkan Bunda datang kontraksinya sekarang, itu nanti pasti setiap 10 menit itu Bunda akan selalu datang kontraksi. Ingat ya Bunda, setiap 10 menit itu selalu datang kontraksi minimal 1 kali dalam 10 menit. Tidak hilang lagi. Jika sudah 10 menit datang 1 kali, namun siangnya atau sorenya ternyata sudah tidak ada kontraksinya lagi, itu masih termasuk kontraksi palsu persalinan. Nah, jika kontraksinya dalam 10 menit itu selalu datang minimal 1 kali, bahkan semakin meningkat menjadi 10 menit 2 kali sampai 3 kali, 4 kali atau 5 kali, itu Bunda sudah benar-benar mengalami kontraksi asli persalinan. Jadi kontraksinya datangnya teratur setiap 10 menit dan jumlahnya semakin meningkat, tidak berkurang. Jumlah kontraksi yang datang dalam 10 menit itu semakin meningkat. Jadi misalkan kontraksinya sudah 2 kali 10 menit, itu tidak akan menurun menjadi 1 kali dalam 10 menit. Jika sudah 2 kali dalam 10 menit, nanti kontraksi tersebut akan meningkat lama-lama menjadi 3 kali dalam 10 menit. Untuk itu, ketika Bunda datang kontraksi, Bunda wajib melihat jam, baik di jam dinding maupun jam tangan atau jam di HP. Bunda tentukan dalam 10 menit ini ada berapa kali kontraksi yang datang. Oh, ternyata 10 menit, setiap 10 menit sudah 1 kali kontraksi yang datang. Nah, kemudian kok semakin kenceng ya, dihitung lagi. Oh, ternyata sudah semakin sering nih. Saya hitung sudah datangnya kontraksi dalam 10 menit itu 2 kali kontraksinya. Ketika Bunda saat kontraksi datang, Bunda masih bisa menahannya, masih bisa melakukan aktivitas saat terjadi kontraksi, itu tandanya Bunda masih bisa menunggunya di rumah. Namun saat kontraksi datang, Bunda sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun, sudah terasa nyeri sekali, Bunda bisa datang ke tempat bidan untuk dicek apakah sudah ada pembukaan. Selama masih bisa ditahan atau selama masih bisa melakukan aktivitas, Bunda bisa menunggunya di rumah. Namun ketika jumlah kontraksinya semakin sering, 2-3 kali atau bahkan 4 kali dalam 10 menit dan Bunda sudah tidak bisa menahannya, sudah tidak bisa melakukan aktivitas rumah tangga atau kegiatan sehari-hari, Bunda bisa langsung datang ke tempat bersalin untuk mengecek apakah sudah ada pembukaan. Biasanya jika Bunda sudah kontraksinya kuat banget, sudah sering banget, dan jumlahnya sudah teratur, tidak hilang timbul lagi, yaitu 2-3 kali atau bahkan 4 kali, itu pasti Bunda sudah mengalami pembukaan persalinan. Pembukaan persalinan tidak harus menunggu keluar lendir darah atau tidak harus menunggu keluar cairan ketuban. Karena jika kontraksinya sudah benar-benar teratur, sudah benar-benar kuat banget, apalagi jika Bunda sudah merasakan rasa ingin mengejan, otomatis refleks ingin mengejan, itu tandanya Bunda sudah mengalami pembukaan persalinan. Nah, sekarang Bunda sudah tahu kan, jika kontraksinya itu hilang, itu tandanya Bunda masih mengalami kontraksi palsu. Mulai sekarang Bunda harus semangat lagi, bersabar lagi, harus tenang dan rileks supaya hormon persalinannya bisa mudah keluar. Karena jika Bunda masih tegang, tidak bisa rileks, tidak bisa tenang, banyak pikiran, itu akan membuat tubuh Bunda menjadi kaku. Semua hormon untuk persalinan itu akan tidak lancar keluar, sehingga kontraksinya masih akan hilang timbul, masih kontraksi palsu, dan menuju kontraksi aslinya itu prosesnya lama. Supaya dari kontraksi palsu ke kontraksi asli prosesnya cepat, Bunda mulai sekarang harus tenang lagi, rileks lagi, lakukan apa yang bisa Bunda lakukan, baik bersama suami untuk induksi alami, baik Bunda bisa melakukan gerakan-gerakan yang sudah Bidan Irawati contohkan pada video sebelumnya, seperti jongkok berdiri,
berdiri, jalan-jalan, atau gerakan lain yang bisa membuat penurunan kepala janin dan yang bisa membuat dan merangsang kontraksi Bunda semakin bertambah. Nah Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.